Ya, ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, ya, di pantai barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Papua, di utara Papua, di Maluku juga, di utaranya Sulawesi juga. Demikian itu ancaman-ancaman gempa yang pada subduksi, ya, ada megatrust dan kemudian berpotensi tsunami. Tengah viral kabar adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Hal ini mencuat setelah para ilmuwan di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengeluarkan hasil riset yang memprediksi akan ada gempa megatrust yang berpotensi memunculkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Hasil riset yang telah diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report pada 17 September 2020 tersebut dianggap mengkhawatirkan jika benar-benar terjadi. Tsunami diperkirakan terjadi di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Peneliti ITB Sri Widiantoro menjelaskan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan juga 12 meter di selatan Jawa Timur, dengan tinggi maksimum rata-rata 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa jika terjadi secara bersamaan. Riset tersebut berdasarkan hasil pengolahan data gempa yang tercatat oleh Stasiun Pengamat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga data Global Positioning System. Riset ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat mengurangi potensi bencana atau upaya mitigasi yang dapat dipersiapkan. Sebab, dalam studi ini tidak bicara tentang prediksi kapan gempa besar akan terjadi. Ditegaskan, sains atau peneliti manapun hingga saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi waktu terjadinya gempa bumi tersebut. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono menjelaskan, BMKG dalam hal ini mengapresiasi hasil penelitian tersebut. BMKG mengapresiasi penelitian tersebut karena kajian ilmiah yang dilakukan ini mampu menentukan potensi magnitudo maksimum gempa megatrust dan skenario terburuk. Akan tetapi, hingga saat ini, teknologi yang ada belum mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Seperti ini, sebetulnya kita juga sudah paham, masyarakat sudah paham bahwa di daerah-daerah pesisir selatan Jawa itu juga daerah rawan tsunami, cuma memang masyarakat belum tahu bahwa ancamannya setinggi di berapa. Dengan ancaman setinggi 20 ini yang skenario adalah skenario worst case atau skenario gempa terburuk yang terjadi, ini merupakan skenario terbaik untuk upaya mitigasi. Jadi kita siapkan itu adalah untuk skenario terburuk, untuk menyiapkan segala sesuatunya, ya, perangkat sarana prasarana, membangun shelternya. Kalau skenario-nya terburuk pada ketinggian 20 meter, mestinya shelter yang dibangun adalah lebih tinggi dari 20 meter. Jangan sampai memberikan informasi malah skenario yang katakanlah magnitudo yang bukan terburuk, misalnya magnitudo 7, sehingga magnitudonya ya tsunami yang terjadi hanya 3 meter, dan kemudian yang terjadi malah magnitudo 9, bahkan itu akan menjadi korban. Intinya di sini masyarakat tidak perlu panik secara bijak bahwa ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, seluruh wilayah Indonesia di daerah pertemuan lempeng itu ada ancaman gempa dan tsunami, sehingga saya ingatkan seluruh masyarakat Indonesia juga tetap harus meningkatkan kewaspadaannya. Oleh karena itu, menanggapi ketidakpastian ini, yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi dengan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk meminimalkan risiko kerugian sosial, ekonomi, dan korban jiwa. Ia menegaskan informasi hasil kajian ini hendaknya tidak mempertajam kecemasan dan kekhawatiran masyarakat, namun justru harus segera direspons dengan upaya mitigasi yang nyata. Saat ini masyarakat awam menduga seolah dalam waktu dekat di selatan Pulau Jawa akan terjadi gempa dahsyat, padahal tidak demikian. Namun masyarakat ternyata lebih tertarik membahas kemungkinan dampak buruknya daripada pesan mitigasi yang mestinya harus dilakukan. Adapun perihal mitigasi potensi bencana katastrofik itu,
masih banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat beserta para pemangku kepentingan terkait. Di antaranya, dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mitigasi, latihan evakuasi atau drill, menata dan memasang rambu evakuasi, menyiapkan tempat evakuasi sementara, membangun bangunan rumah tahan gempa, menata tata ruang pantai berbasis resiko tsunami, serta meningkatkan performa sistem peringatan dini tsunami. Riset ini menunjukkan skenario dampak terburuk untuk skenario terbaik dalam mitigasi bencana. Semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan meskipun gempa besar atau tsunami tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu, kami tidak siap, sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang, kami telah tahu apa itu tsunami, dan bagaimana bersiap diri agar selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Namaku Agam. Kenapa aku bawa senter di siang hari? Nanti kau akan tahu. Untuk sementara, ayo ikut aku. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Itu nenekku. Ia tidur di kamar terluar agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu senter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebih dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Lihat, di sini kami sedang membuat rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara. Sedangkan paman dari Palang Merah ini membagikan peta evakuasi. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Pemerintah telah mendirikan bangunan yang kuat menahan tsunami. Bangunan-bangunan itu diberi tanda seperti ini. Bukit dan tempat tinggi yang lain yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk evakuasi sementara. Bapak, Ibu, sama anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita melakukan evakuasi. Oh, batanya kan siaga tsunami. Ada rambu-rambu sama petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat. Kita harus selalu siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.